Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Greetingnya bahasa Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Loh, Raffi kok yang greeting tambah Ustadzah Tari? Subhanallah, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bahasa Inggris. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Dijawab dulu. I'm fine too. Thank you. Fine too. Bahasa Arab. Sobahan nur. Alhamdulillah. Khair. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Apa? Ohayo. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Raffi-sun. Terus apa? O genki desu ka? Genki desu. Hai, genki desu. Genki desu. Bahasa Arab. Sudah. Yo, bahasa Arab. Oh, sudah dah. Bahasa Jawa. Belum bahasa Belum. Jawa. Tadi bahasa Sugeng enjang. Sugeng enjang. Piye kabare? Api wae. Thank you Raffi. Silakan kita ke Ustadzah Tiwi. Tadi kok jadi air. Anak-anak disiapkan Ustadzah Tiwi di space, outer space. Disiapkan buku kemuhammadiyahannya. Mute all your microphone, please. Biarkan saya sendiri. Ya, Ustadzah Tiwi, saya persilakan memulai pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi backgroundku bagus kok jadi begini ya. Sampean tiru anak-anak ini backgroundnya ini yang hologram orang ini. Program tadi tontonnya di mana? Tadi berhasil, sekarang nggak berhasil. Ya sudah deh. Oke anak-anak, perhatikan. Nanti kita ada ulangan harian ya. Sudah tak kasihin. Tentang pemuda Muhammadiyah. Siapa yang mencetuskan ide untuk mendirikan perkumpulan pemuda Muhammadiyah? Oh, tadi kami. Haji Ahmad Dahlan. Iya, betul, Haji Ahmad Dahlan. Nama perkumpulannya apa ya? Sebelum jadi pemuda Muhammadiyah itu nama perkumpulan. Siswa Proyo Prio. Ya, betul. Pliko. Proyo Prio ya. Siswa Proyo Prio. Jadi setelah jadi siswa Proyo Prio, lalu menjadi Muhammadiyah bagian pemuda ya. Setelah itu baru menjadi pemuda Muhammadiyah menjadi Nah, resminya pada tanggal berapa yaitu? Resminya kapan? Tanggal berapa? Wah.
Iya, 2 Mei 1932. Ya, jangan sampai terbalik-balik ya. Lalu tujuan Pemuda Muhammadiyah, maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah itu ada di dalam apa? Ada di dalam anggaran apa? Anggaran dana, keuangan. Anggaran dasar rumah tangga. Iya, betul. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 4. Ya. Ingat-ingat, dalam tujuannya itu ada 3 macam kader. Ada 3 macam kader. Yaitu kader persyarikatan, Kader umat, kader bangsa. Kader umat, kader bangsa. Nah, masa jabatan Pemuda Muhammadiyah berapa tahun? 4 tahun. Ya, betul. 4 tahun ya. Ingat-ingat. Masa jabatan Pemuda Muhammadiyah adalah 4 tahun. Lalu susunan yang tertinggi apa? Pusat. Susunan organisasi yang paling tinggi? Iya. Iya, pimpinan pusat. Kalau yang paling rendah? Pimpinan Paling rendah? ranting. Pimpinan ranting. Ingat-ingat, kalau pimpinan pusat kedudukannya ada di ibu kota negara atau di Yogyakarta. Kalau yang pemuda ini di ibu kota negara ya, kantor pusatnya di Jakarta. Lalu yang wilayah, pimpinan wilayah ada di kedudukannya di Yogyakarta. ibu kota Provinsi. provinsi, betul ya. Pimpinan wilayah ada kedudukannya di ibu kota provinsi. Kalau pimpinan daerah ada di daerah Kota. di kabupaten atau di kota. Betul. Ini yang jawab ini berarti sudah belajar terus ini. Kalau yang pimpinan cabang kedudukannya di Manyar. Kecamatan Manyar. kecamatan. Jangan bilang Manyar ya, karena kecamatan itu banyak ya. Kedudukannya di kecamatan. Kalau pimpinan ranting kedudukannya tempatnya ada di kelurahan atau desa ya. Cara merevisi saja wes. Nanti yang lainnya itu ada tentang lambang Muhammadiyah, lambang Pemuda Muhammadiyah dan lagu Mas Pemuda Muhammadiyah. Ya. Lagu Mas Pemuda Muhammadiyahnya saya sudah bilang hafalkan ya. Oke, sekarang Ustazah masuk materi baru ya. Materi baru. Negara yang besar itu adalah negara yang menghargai jasa para pahlawannya. Begitu pula organisasi yang besar itu menghargai jasa para tokoh-tokohnya. Nah, hari ini kita akan belajar tokoh Muhammadiyah. Kalau kita kelas 3 sudah belajar tokoh Muhammadiyah, yaitu pendiri Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan kan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah Ki Haji Ahmad Dahlan itu, tokoh Muhammadiyah yang lainnya siapa ya? Saudara coba share screen.
Bagaimana? Sudah kelihatan? Belum. Ya sudah. Sudah? Belum. Sudah Ustazah. Oke, thank you. Sudah. Tokoh Muhammadiyah ini adalah Ki Haji Ibrahim. Ya, Ki Haji Ibrahim itu adalah adiknya Nyai Siti Walidah. Bukan adiknya Siti Marianti loh ya. Adiknya Siti Walidah. Siapa itu Siti Walidah? Ayo, masih ingat? Kelas 3. Siapa itu Siti Walidah? Istri dari Ki Haji Muhammad Dahlan. Ya. Jadi ini adalah Ki Haji Ibrahim adalah adik ipar ya namanya ya berarti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adik ipar. Adiknya Ki Haji Ahmad Dahlan, adiknya istrinya berarti adik ipar. Ya. Nah, Ustazah sudah berusaha untuk merangkum dari biografi atau daftar riwayat hidupnya Ki Haji Ibrahim. Ada masa kecilnya, ada masa remaja, kembali dari Mekah dan memimpin Muhammadiyah. Masa kecilnya bagaimana Ki Haji Ibrahim ini? Ternyata, nah ini wajahnya Ki Haji Ibrahim ya, foto lama ya ini ya. Ternyata sejak kecil sudah belajar agama nak. Sejak umur 5 tahun ini sudah mengkaji Al-Quran, tidak mengaji lagi, tidak mengaji kayak kita gitu, enggak, tapi mengkaji. Mengkaji itu ya, selain mengaji, mengetahui arti-arti dari kata ayat atau makna dari ayat tersebut. Ya, selain membaca seperti kita juga mengkaji dalamnya ayat, artinya ayat itu apa ya? Nah, ini suaranya siapa itu? Nah, kelahirannya kapan? Lahir di Kauman, Yogyakarta pada 7 Mei 1874. Nah, orang tuanya itu juga merupakan kiai juga ya, sehingga mampu mengajari anaknya mengkaji Al-Quran. Serta dibimbing oleh kakaknya sendiri, kakak yang lain ya, bukan kakak Siti Walidah saja ya. Ki Haji M. Nur dalam memperdalam agama. Jadi umur 5 tahun sudah belajar memperdalam ilmu agama. Kalau kita masih apa? Masih selurutan ya. Masih main sepedaan ya. Nah, kalau kita sekarang sudah nggak main sepedaan, main game. Nah, yang perlu kita contoh itu masa remajanya ini, anak. Ternyata masa remajanya sangat luar biasa. Kenapa? Karena saat umur 17 tahun itu sudah menunaikan ibadah haji, berangkat haji. Berani ya. Umur 17 tahun sudah berangkat haji, pada zaman itu kan kendaraan yang ditumpangi kapal laut ya. Lama itu. Jaraknya juga jauh, perjalanannya juga lama. Nah, ini dibutuhkan kesiapan mental dan kesiapan fisik yang kuat untuk mengarungi perjalanan yang lama itu. Juga ibadah haji juga itu harus disiapkan baik-baik mentalnya, kekuatan fisiknya, ya kan? Ibadah haji kan tidak ibadah yang sederhana kan? Ibadah yang penuh banyak hal-hal yang harus dilakukan di tanah suci sana. Nah,
Setelah menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan menuntut ilmu di kota Mekah, seperti halnya yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan umur 15 tahun berangkat hajinya. Ini berangkat hajinya umur 17 tahun, dilanjutkan belajar di Mekah. Belajar di Mekahnya itu sampai sekitar 7-8 tahun. Kalau dia umur 17 berangkat, belajar di Mekahnya sekitar 7-8 tahun, kita pakai 8 tahun misalnya. 17 ditambah 8 berarti kembali ke Indonesia itu sekitar umur 25. Ya sudah ya, 17 tambah 8. Iya. 25 tahun ya? Benar ya, hitungannya Ya, saudara? benar. Nah, 25 tahun itu kembali ke Indonesia. Nah, ini dimulainya dakwah beliau. Nah, kembali dari Mekah, nggak lenggang kangkong, nak. Tapi ini mulai awal tonggak beliau untuk berdakwah. Apa saja yang dilakukan, yaitu mengajar ngaji. Pengajian, mengadakan pengajian. Ya, berarti tidak ngaji saja ya, berarti sama makna ayat dan lain-lain itu ya. Pin palsu. Mengadakan pengajian dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode sorogan. Metode sorogan itu yang bagaimana? Yaitu mengaji dengan cara satu persatu atau seorang demi seorang, ya. Seperti kita kalau ngaji dengan Ustazah Tamami atau Ustazah Fasliha atau Ustazah Iim itu kan dicek satu-satu yang ngajinya kayak seperti itu. Nah, ini dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai 9. Lalu metode yang kedua apa? Metode weton. Ya, metode weton. Dengan cara bagaimana ini metodenya? Kiai membaca, santri mendengarkan dengan memegang kitab kuningnya. Ini kitab kuning dan tidak kitab sembarangan ya. Kitabnya para santri di pondok pesantren itu kitab kuning terkenalnya. Kitab kuning itu yang bagaimana? Memang sampulnya kuning tapi dalamnya tidak kuning. Dalamnya itu ya huruf Arab yang tanpa ada harokat. Ya, tanpa ada harokat itu. Kalau bukan orang yang mempunyai ilmu membaca Arab tanpa harokat itu ya enggak bisa. Ustazah Tiwi aja enggak bisa kok. Enggak tahu kalau Ustadz Nazar. Ustadz Nazar ini dari pondok pesantren mana nih? Pondok Permata Suci. Itu pasti bisa. Hah? Pondok Permata Suci. Kalau Ustazah Tiwi kan Ustazah Tiwi itu Pondok Permata Suci. Oh, saya Pondok Ramadan. Oh, Ustadz Nazar Pondok Ramadan. Jadi diingat-ingat ada dua metode, sorogan dan weton. Kalau sorogan itu satu persatu dimulai pukul 7 sampai 9. Kalau yang weton itu kiai membaca, santri mendengarkan sambil menyimak kitab kuningnya, dilaksanakan pada sore hari sampai jelang maghrib. Nah, saat Kiai Haji Ibrahim memimpin Muhammadiyah ini, itu banyak hal yang dilakukan. Banyak program-program yang spektakuler. Spektakuler itu ya program-program yang mengena ke masyarakat. Ya, titik beratnya ada di kemasyarakatan. Jadi ceritanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebelum meninggal memberikan wasiat kepada para santrinya untuk yang melanjutkan kepemimpinan itu adalah Kiai Haji Ibrahim. Tapi saat ditawari itu Kiai Haji Ibrahim berat menerima. Kenapa? Karena itu adalah amanah yang berat bagi dirinya. Merasa seperti itu. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mewasiatkan, lalu diberi pertimbangan yang lain, akhirnya Kiai Haji Ibrahim mau menerima
kepemimpinan Muhammadiyah pada saat itu, melanjutkan kepemimpinan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah meninggal ya. Jadi Kiai Haji Ibrahim ini adalah ketua kedua ya setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat memimpin itu banyak hal yang dilakukan. Apa saja ya? Nih, pada tahun 1924 itu mendirikan Fons Dahlan. Apa sih Fons Dahlan itu? Fons Dahlan itu gunanya untuk membiayai sekolah anak-anak miskin. Ini negara Indonesia belum ada program kayak gini. Kita Muhammadiyah sudah pionirnya ya. Sudah mengawali memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang miskin-miskin seperti ini. Sehingga banyak kemasyarakatan programnya Kiai Haji Ibrahim ini. Yang tahun 1925 apa? Yaitu khitanan massal, mengadakan khitanan massal. Siapa ini kelas 4 belum khitan? Banyak Ustazah. Ustadz Nazar. Hah? Banyak. Sudah semua, ta? Ustadz Nazar. Itu apa ini? Nanti ditanyai satu Kemarin- Kemarin hasil daring teleponnya masih banyak yang belum khitan. Masal itu Oh, apa, ya kan? Us? Masal itu banyak. Masal itu orang banyak. Berarti khitanan masal itu berarti yang ikut orang banyak ya. Tidak hanya 10, tapi bisa sampai 50, 100 kayak gitu ya. Banyak pokoknya, lebih dari 10. Itu namanya masal. Jadi khitanan masal pesertanya banyak. Sudah yang khitan ini padahal sudah ada beritahu kelas 3 loh Ustazah, karena kelas 4 itu kelas 3 itu sudah ada beritahu agar segera khitan ya. Kalau pandemi gini dokternya bisa diundang ke rumah, khitannya di rumah. Iya. Enggak perlu ke rumah sakit, enggak apa-apa, di rumah bisa. Lalu apalagi tahun 1925 yaitu perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Kayak Ustadz Nazar itu hasil ini perjodohan dari putra-putri keluarga Muhammadiyah ya. Sampai juga. Pada tarik juga ini kayaknya. Itu perjodohan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Ya, karena saat itu zamannya penjajahan Belanda itu jarang ya untuk memikirkan hal-hal seperti ini ya. Karena dalam agama Islam itu kan perkawinan itu sangat dipikirkan baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lalu tahun 1928 itu mengirim putra-putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke seluruh pelosok Indonesia. Dikenal sebutan anak panah Muhammadiyah. Lalu tahun 1929 mendirikan Ustaz nggak bisa bacanya ini. Uitgeverstermijn. Apa itu? Badan usaha menerbitkan buku-buku sekolah di bawah naungan Majelis Taman Pustaka. Loh, hebat ya. Pada zamannya penjajahan sudah memikirkan bagaimana bisa menerbitkan buku-buku sekolah dengan baik. Karena di Muhammadiyah saat itu sudah ada apa? Majelis Taman Pustaka yang ngurusi literasi seperti itu. Ya. Apa hebatnya Muhammadiyah pada zaman seperti itu sudah memikirkan tentang buku-buku untuk masyarakatnya atau anak-anak di sekolah. Lalu tahun 1932, nah ini literasi lagi ya, membaca lagi, yaitu menerbitkan apa? Surat kabar. Ini bahasa Belandanya, ada belat ini kayaknya. Yang diberi nama apa? Surat kabar adil.
ini hanya rangkumannya Ustazah. Nanti bisa kamu baca di kitab maupun di LKS. Itu banyak hal yang dilakukan oleh Ki Haji Ibrahim. Apalagi misalnya ini. Nah ini ada lagi loh, banyak ya. Mendirikan koperasi. Oh ya kan zaman dulu aja sudah ada koperasi ini ya. Hebat ya. Muhammadiyah sudah mengawali seperti ini. Masih ya juga masalah memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di daerahnya masing-masing. Ini kan sudah punya perwakilan di daerah masing-masing. Nah, fungsinya apa ya? Koperasi tadi membantu untuk mengisi kas organisasi, ya. Kalau di kitab atau di LKS itu dijelaskan kasnya siapa, organisasi siapa ya? Organisasi Muhammadiyah, organisasi Aisyah, ada majelis ya, majelis di situ. Nanti bisa kamu baca lagi. Lalu berkontribusi dalam PEB. PEB itu sejenis organisasi yang mengatur koordinasi kerjasama antara pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini organisasi yang didirikan oleh Belanda sebenarnya. Didirikan oleh Belanda, tapi Muhammadiyah ikut berperan. Berperannya yaitu ini, mendirikan Jamiatul Hasanah. Berperannya di mana ini mendirikan Jamiatul Hasanah? Apa itu Jamiatul Hasanah? Nah, menghimpun guru-guru agama dan membiayai mereka untuk mengajarkan agama Islam kepada guru-guru pabrik. Nah, ini bentuk dakwahnya guru agama tadi terjun ke guru-guru pabrik untuk mengajari mereka tentang agama Islam. Guru-guru pabrik apa ya? Pabrik gula ini tadi ya, PEB ini tadi. Pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini zamannya Belanda, jadi PEB ini adalah organisasinya Belanda. Tapi Muhammadiyah ikut berperan andil dalam ini tadi. Untuk mengatur koordinasi dan juga Jamiatul Hasanah, memberikan dakwah tentang agama Islam melalui guru-guru agama tadi. Nah, baru tadi ini yang tentang adiknya tadi ya. Jadi namanya Ki Haji Ibrahim. Haji Ibrahim itu ayahnya siapa? Ki Haji Fadil Rahman Ningrat. Nah, ternyata kan juga seorang penghulu hakim negeri di Kesultanan Yogyakarta. Jadi orang penting juga ya di Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu. Jadi keturunan kiai juga. Lalu nama saudaranya yang ada itu kakak tertuanya Ki Haji M. Nur tadi yang ngajari, yang membimbing ilmu agama tadi ya. Lalu ini Siti Walidah. Istrinya itu, istri pertamanya bernama Siti Muhidah binti Abdul Rahman. Tetapi beliau meninggal. Istri pertamanya ini meninggal. Sehingga beliau punya istri kedua. Istri pertama itu meninggal sehingga menikah lagi dengan Musinah. Siapa itu Musinah? Nah, adiknya Muhidah. Adiknya Muhidah berarti menikahi adik istrinya. Menikahi adik istrinya. Nah, keterampilan yang dimiliki apa? Yaitu hafal Al-Quran. Ternyata beliau juga sebagai tahfidz Al-Quran dan pandai berbahasa Arab. Diceritakan di situ dia juga sampai berpidato ya. Berpidato dengan memakai bahasa Arab.
Nah, ini cerita lengkapnya bisa kamu baca di kitab maupun di LKS. Di kitab kayaknya yang lebih lengkap itu ya. Lalu meninggal dunianya karena sakit beliaunya, yaitu pada tahun 1934. Nah, kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, apa saja yang sudah dilakukan, yaitu rapat tahunan. Jadi sebelum ada kata muktamar, ya kan, kalian sudah kenal muktamar kan? Nah, sebelum menjadi kata muktamar itu ada kongres, nah. Ada kongres, sebelum kongres jadi rapat tahunan. Kalau Ustazah runtutkan itu rapat tahunan, istilahnya ya, istilah musyawarahnya yang ada di Muhammadiyah dulu itu rapat tahunan, lalu kongres, lalu muktamar. Nah, ini pada zaman kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, rapat tahunan berganti menjadi kongres. Ya, pada tahun berapa? 1926. Perkembangan Muhammadiyah itu yang paling besar ada di Jawa dan Madura. Tapi di daerah lain, di kabupaten lain itu sudah ada juga ya. Jadi kepemimpinan periodenya Kiai Haji Ibrahim itu tahun 1923 sampai 1933. Itu berapa tahun ya? Karena selama 10 kali rapat tahunan anggota Muhammadiyah itu, beliau selalu ditunjuk menjadi ketua. Karena rapat tahunan ya berarti setiap tahun diadakan rapat atau musyawarah. Musyawarahnya banyak yang ikut, sehingga ini adalah sejenis seperti muktamar gitu. Ya, mungkin itu aja dari Ustaz. Coba kamu sudah tahu halaman berapa itu yang tentang Kiai Haji Ibrahim? Nah, tentang Kiai Haji Ibrahim itu kalau di kitab halaman 21 sampai halaman 20. Banyak ini. Sampai halaman 39. 21 sampai 39 itu membahas semua tentang Kiai Haji Ibrahim. Dari masa kecil sampai meninggalnya juga kepemimpinannya. Ya. Nah, di situ banyak latihan-latihan, Nak. Saya masih punya waktu ya, Ustaz ini ya. Kenapa? Masih ada waktunya ya? Masih. Sampai 8.15. Kurang 5 menit ya. Nah, di situ sudah banyak pertanyaan. Kalau yang LKS ini juga halaman berapa ini? LKS itu halaman 11 sampai latihan-latihannya juga sampai halaman 20 ya, halaman 20. Coba kita buka halaman kitabnya, halaman 25. Kitab halaman 25. Kitab halaman 25 sudah dibuka. Nah, kita halaman 25 itu banyak pertanyaan. Nomor 1, tempat kelahiran Kiai Haji Ibrahim. Siapa yang tahu? Tempat kelahirannya di mana tadi?
Hah? Oh, nggak ada yang jawab. Mic-nya di off kan, dah? Enggak, sudah. Kauman Yogyakarta. Iya, Kaisa. Terima kasih. Kauman Yogyakarta. Ki Haji Ibrahim lahir pada tanggal. Ayo, tanggal berapa tadi? 1974. 7 Mei 1874. Oh, gitu. Nama ayah Ki Haji Ibrahim. Nama ayahnya siapa? Ki Haji siapa? Yawi. Suaranya nggak kedengaran. Haji Muhammad Fadil. Iya, betul. Ki Haji Muhammad Fadil, Ki Haji Fadil Rahmaningrat. Ini kayaknya ada 2 versi Fadilnya ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, nama saudara perempuan dari Ki Haji Ibrahim. Gampang ini. Ayo yang lain. Nama saudara perempuannya Siti Walidah. Iya, betul. Si kembar. Win, oke, thank you. Siti Walidah. Jangan sampai keliru nulis Siti Marianti loh ya. Oke, ngefani sama saudara Dewi. Saking cintrongnya. Nomor 5. Guru Ki Haji Ibrahim sekaligus saudaranya. Kiai Haji Siapa? M. Nur. Iya, betul. Pintar yang masih jawab. Ya. Oke. Ki Haji M. Nur. Ya. Ki Haji M. Nur. Ayo yang lain jawab dong. Nomor 6. Ki Haji Ibrahim menuntut ilmu di kota ya, Mekah. betul. Kota Mekah. Keahlian yang dimiliki Ki Haji Ibrahim. Keterampilan atau keahlian yang dimiliki apa tadi? Teret. Siapa yang jawab? Sur. Keahlian atau keterampilan yang dimiliki itu adalah tahfidz ya, hafal Al-Quran dan apa Panji? Qiraat dan Dan apa tadi? pandai berbahasa Arab. Iya, Pandai berbahasa betul. Arab. Sampai pidato pakai bahasa Arab. Iya, sip jempol. Penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran, dan pandai berbahasa Arab. Metode yang diajarkan ada 2. Metode apa saja tadi? Metode Iya, betul. Sorogan dan weton. Yang pagi nama metodenya apa yang pagi? Yang pagi metodenya pakai sorogan. Yang sore menggunakan metode
Peleton. Oke, sekian dari Ustazah. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Jangan lupa, masih ada waktu untuk belajar persiapan ulangan harian ke Muhammadiyahan tentang pemuda Muhammadiyah. Oke, sekian dari Ustazah Tiwi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, albiru manitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustazah Tiwi. Harapannya kalian membaca lagi ya di kitab maupun di LKS-nya tentang Kiai Ibrahim ya. Oke, terima kasih Ustazah Tari. Terima kasih You're anak-anak. welcome, See you Ustazah. next week.